Pria ini dengan santai berlibur ke laut. Setelah minum alkohol dan mulai ngantuk, tidak tahu sendiri telah menuju ke laut yang dalam. Tidak lama kemudian setelah air hujan menerpa wajahnya, ini membangunkan pria itu. Tunggu sampai dia meregangkan dan melihat ke atas. Di depannya ada gelombang besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Pria yang takut dengan cepat memakai baju pengaman. Belum sempat bereaksi, dihantam gelombang besar lainnya lagi. Ingin menelepon untuk bantuan. Sayangnya tidak ada sinyal. Saat ini dia melihat ke belakang. Di laut telah terbentuk air yang ketinggian 100 meter. Dengan cara ini, perahu bergoyang dan terguling. Kemudian jatuh ke pusaran. Hal yang sama berlaku di pria. Tunggu sampai pria itu bangun lagi. Ternyata baru merasakan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Bahkan ada sesuatu yang merangkak di atasnya. Saat dia melebarkan matanya, ternyata sekelompok penjahat yang kecil berdiri di atasnya. Tidak hanya tubuh dan kaki yang diikat. Kedua kaki kecil itu juga diikat erat. Hanya melihat pria itu meraung, tongkat kayu kecil langsung lepas dalam sekejap. Bahkan prajurit kecil itu ditarik ke udara bersamanya. Dan pria itu bernama Stinky. Ketika bangun, baru berpikir sedang bermimpi setelah minum terlalu banyak. Jadi tutup matanya dan tunggu untuk bangun. Detik berikutnya, Jenderal Beard datang berlari kencang di atas kuda hitam. Ambil pistolnya, segera menusuk di punggung kaki baunya. Dia langsung berteriak. Ketika para prajurit melihat kesempatan ini, mereka melemparkan lusinan kail dengan akurat keikat di pinggang. Kemudian tarik kembali dengan keras. Stinky tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Ditarik jatuh ke lantai, bahkan pingsan. Ketika dia bangun lagi, tubuh telah diikat dan dikunci di dalam mobil. Perlahan didorong ke kota. Stinky tiba-tiba menjadi fokus Lilliputian. Seluruh kota naik dan turun untuk menyaksikan manusia yang begitu besar. Tidak lama kemudian, Stinky diseret ke istana. Tentara menggunakan alat. Perlahan tegakkan Stinky. Raja tercengang ketika melihatnya. Bahkan sang putri yang belajar menjadi kaya tidak pernah mendengarnya lagi. Ada raksasa yang begitu besar. Kemudian dengan persetujuan bulat dari semua, Stinky terkunci di sebuah gua di tepi pantai. Segera setelah masuk, Beard makan terlalu banyak karena Stinky siap memulai kehidupan kerjanya. Jadi keesokan harinya Stinky diletakkan di atas penggaruk, membajak tanah dengan tubuh besar. Pada saat ini, musuh negara tetangga mulai menyerang istana. Bom tiba-tiba berbunyi. Ketika Beard melihat ini, dia segera memutar setir, cepat dan mengontrol Stinky kembali. Karena keseriusan situasi, STNK dengan bergegas sampai di istana dalam hitungan menit. Tapi Beard yang bisa melakukan perbuatan baik untuk membiarkan Stinky berbaring. Lalu lompat besar, jangan lupa main keren. Kemudian dia bergegas masuk dengan pisau di tangan. Tapi bawahan sangat tahu Beard dengan jelas. Dengan yakin dia tidak bisa menyelamatkan sang putri dan melepaskan Stinky. Tepat ketika sang putri akan diculik, tiba-tiba mata Stinky yang tajam muncul. Kemudian cubit dengan lembut dengan 2 jari. 2 orang kecil dibuang ke sungai. Dengan cara ini, sang putri dengan mudah diselamatkan. Tunggu berat bergegas ke atas dan melihatnya. Tidak melihat apapun menyelamatkan kesekian. Stinky baru saja menjatuhkan sang putri. Sirene berbunyi lagi. Ternyata istana itu terbakar. Raja dan rombongannya terjebak di dalamnya. Pada saat kritis, Stinky yang sebagai seorang pria punya ide.